Sebagai lagu pembuka kita nyanyikan PKJ 2, Mulia Mulia namanya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa
Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Saudara, kita bersyukur ketika hari ini kembali kita merayakan harinya Tuhan. Selaku umat, selaku gereja Tuhan, kita bersyukur bahwa karya Allah terus menerus hadir dalam hidup kita. Firman Allah melalui surat Roma pasal 8 ayat 28 menyapa kita demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya,
yang diperbuat aku mengenangku abadi. Bencana maut terlalu risau ku hadapi. Terasalah rangkulannya tepat hatiku aman. Kuasanya ku andalkan. Mari kita berdoa. Setiap kali kami merayakan kebaktian minggu, kami merayakan harinya Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas setiap hari, hingga di hari Minggu, hari kemenangan, hari pemberitaan gereja, kami semua mengakui bahwa kami memiliki sebuah pengalaman hidup yang sama, bahwa Allah selalu berbuat terbaik bagi hidup kami, bahwa Allah selalu berbuat menolong hidup kami, dan segala perbuatan Tuhan itulah yang menyelamatkan kami dan meneguhkan kami, bahkan menguduskan hidup kami. Namun pada saat kami berhadapan dengan perbuatan-Mu ya Tuhan, kami melihat perbuatan dalam hidup kami. Ketika perbuatan itu memancarkan isi hati dan pikiran kami, sungguh kami malu. Sungguh kami mengakui bahwa seringkali perbuatan yang diperbuat oleh kami berbeda, bahkan bertentangan dengan segala perbuatan Tuhan. Sebab kami lebih sering melakukan yang jahat, sebab kami lebih sering melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kami, bukan memuliakan Tuhan, dan juga bukan untuk menolong sesama kami. Hari ini selaku gereja, kami sungguh-sungguh mengakui dan memohon agar Tuhan menolong kami, menolong dan melayakan kami dengan anugerah pengampunan-Mu, hingga di dalam hati dan hidup kami, tutur kata, pikiran, dan isi hati kami sungguh-sungguh memberlakukan yang telah diperbuat Allah bagi kami. Ketika kasih Tuhan itu nyata, ketika kehadiran Tuhan itu terasa, di dalam Kristus Tuhan yang mengasihi kami mengakui dosa-dosa kami, dan kami meyakini penebusan dosa berlaku karena Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Amin. Ya Allahku, di cahaya-Mu Bersikap tiada noda, Kau lihat
bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui salah dan dosanya di hadapan Allah, maka selaku hamba Kristus kami memberitakan kembali berita anugerah berdasarkan sabda Tuhan kita dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 hingga 17. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam,
kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Gembala baik bersuling dan merdu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami melalui karya dan kehidupan Yesus, Tuhan dan penyelamat kami. Kami bersyukur karena kepada gereja-Mu, bahkan kepada dunia ini, Engkau menganugerahkan sebuah Alkitab bagi kami, untuk menyapa dan mengajar, untuk menerangi dan menopang di dalam perjuangan, pergumulan, dan perencanaan hidup kami, agar kami selalu dan semakin mengasihi Tuhan di dalam ketaatan dan pemberitaan. Itu sebabnya kembali kami hendak memperdengarkan berita Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Layakan dan tolong kami, agar kami bukan hanya sungguh-sungguh memahami, melainkan kami sungguh-sungguh bertekad untuk memberlakukannya. Di dalam dan melalui Kristus, kami mohon pertolongan Roh Kudus bagi kami. Amin. Pembacaan kitab Sakarya pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan.
Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberikan ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Segala yang kau jadikan kan bersyukur padamu. Orang yang kau kasihi akan memujimu. Kan mereka kabarkan kemuliaan kerajaanmu, keperkasaanmu pada anak manusia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Kerajaanmu itu kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap selamanya. Tuhan itu setia di segala firman-Nya, penuh kasih setia di segala karya-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang. Dia penopang bagi semua yang jatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang. Dia penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat
Pembacaan Kitab Roma pasal 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang ku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang perbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki perbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Injil Tuhan menurut kesaksian penginjil Matius dalam pasal 11 ayat 16-19, kemudian dilanjutkan dengan ayat 25 hingga 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Ayat 25 hingga 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, dan bacaan-bacaan Alkitab. Kita berbahagia jika kita percaya dan memberlakukan firman Allah. Haleluya.
Seorang raja senang berburu. Dan setiap kali dia berburu, dia selalu didampingi oleh seorang tabib yang menjadi sahabatnya. Namun hari itu dia mengalami sebuah kesakitan. Sebab ternyata jarinya terluka. Tepatnya telunjuknya terluka karena dia terjepit di antara busur dan anak panah yang dia gunakan. Namun luka itu membuat raja merasa gelisah. Raja itu bertanya kepada tabib yang menjadi sahabatnya, apakah kesakitan ini cepat berlalu sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan lagi? Sang tabib yang menjadi sahabatnya menjawab, baik atau buruk, siapa yang tahu? Dan ternyata beberapa hari jarinya itu telunjuknya membengkak. Kali ini raja bertanya kepada sahabatnya, apa yang terjadi? Apakah lukaku akan semakin lebih baik sembuh? Mengapa lama sekali? Bukankah luka ini adalah pengalaman biasa? Bukankah luka ini selalu kamu dapat atasi? Sang tabib hanya menjawab, baik atau buruk, siapa yang tahu? Raja merasa tidak simpati dengan ucapan sahabatnya. Paling tidak dia berharap ada sebuah dorongan, ada sebuah support supaya dia semangat. Tetapi jawabnya membuat dia kesal. Tapi dia diamkan saja. Sampai kemudian ternyata jarinya itu, telunjuknya itu semakin parah. Bukan hanya membengkak tetapi juga bernanah. Hingga ternyata membuat tabib harus memotongnya. Raja sangat marah sekali. Dari kemarin ditanya bagaimana dengan jarinya, telunjuknya, tetapi selalu dijawab baik atau buruk, siapa yang tahu? Tetapi di dalam kekesalannya dia percaya kepada sang tabib. Karena sahabat ini adalah tabib terbaik di kerajaannya. Akhirnya sang raja diamputasi. Telunjuk jari tangan kanannya dipotong. Dan setelah dipotong, raja mengungkapkan kemarahannya. Sudah 3 kali aku bertanya, jawabnya selalu sama. Baik atau buruk, siapa yang tahu? Jelas-jelas ini sebuah pengalaman buruk bagiku. Biasanya nggak pernah terjadi. Dan biasanya bagimu sakit juga bisa disembuhkan. Mengapa yang buruk itu justru tidak bisa diubah menjadi kebaikan? Akhirnya sahabatnya itu dijebloskan dalam penjara karena tidak bisa menyelamatkan jarinya. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu ketika kamu ada dalam penjara? Tabibnya hanya menjawab hal yang sama. Baik atau buruk, siapa yang tahu? Dengan kesal dia tinggalkan sang tabib yang menjadi sahabatnya. Kemudian dalam beberapa saat ke depan dia kembali melakukan perburuan. Karena dia begitu suka berburu, dia tembus terus sampai masuk ke dalam pelosok hutan dan dia tersesat. Hingga dia bersama dengan beberapa pengawalnya saja. Dan repotnya lagi ketika dia tersesat, dia jumpa dengan suku-suku penghuni rimba yang mengepungnya, yang menangkapnya hingga dia ada dalam ambang kebinasaan. Karena raja beserta pengawal menyaksikan orang-orang yang di luar suku itu yang ditangkap, mereka harus
dimasukkan ke dalam belanga besar dengan isi air panas untuk persembahan kepada sang dewa. Satu persatu pengawalnya mati, raja giliran terakhir. Dan ternyata begitu raja hendak dimasukkan dalam belanga, salah seorang suku itu melihat raja ini telunjuknya nggak ada. Ini persembahan yang tidak sempurna untuk dewa, sehingga raja itu dilepaskan. Dia merasa begitu senang, betapa beruntungnya aku. Jika seluruh jariku lengkap, aku sudah mati. Akhirnya ditemui dengan sahabatnya. Dia berniat bertekad untuk melepaskan sang tabib keluar dari penjara. Menakjubkan, aku kehilangan jariku. Dan sekarang aku tahu apa maksudmu. Baik atau buruk, kita enggak tahu. Aku bersyukur, aku akan membebaskan kamu dari penjara. Aku menyesal telah berlaku buruk membuat engkau masuk dalam penjara. Tabibnya kembali mengulangi hal yang sama. Baik atau buruk, siapa yang tahu? Kalau aku tidak masuk penjara, besar kemungkinan aku yang mati di sana. Raja hidup. Saudara, mungkin di antara kita pernah mendengar kisah ini. Baik atau buruk kita nggak tahu. Artinya bahwa di dalam hidup kita seringkali berhadapan dengan sebuah misteri yang tidak kita tahu. Artinya di dalam hidup kita juga lebih sering mereka-reka yang menurut dugaan kita sampai menjadi syak wasangka di situ. Kita menduga. Apakah ada di antara saudara yang tahu hari ini akan terjadi hujan besar atau tidak? Siapakah di antara saudara yang tahu kalau hari ini ada banjir atau tidak? Siapakah di antara saudara yang tahu bagaimana Jakarta setelah gubernur yang baru akan dilantik? Tidak ada yang tahu, saudara. Bacaan-bacaan kita hari ini mau memperhadapkan kita dengan sebuah kesaksian penginjil Matius. Ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Israel selalu menempatkan dirinya serba tahu dan serba pasti di dalam hidup beriman di hadapan Allah. Bagaimana cara hidup yang berkenan? Bagaimana mentaati dan memberlakukan hukum Allah? Segala sesuatunya itu pasti, mereka pasti dan mengukur orang, bahkan menuntut orang berdasarkan yang mereka yakin. Mereka sungguh-sungguh yakin, tahu persis. Dan ini yang menjadi persoalan pada saat Yesus hadir dan hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagi mereka, Yesus diukur, Yesus dituntut, tidak lulus dalam fit and proper test. Enggak lulus dalam kelayakan selaku pimpinan, apalagi selaku Tuhan. Dan itu yang membuat Yesus menurut catatan Matius ayat 16 hingga 19 tadi menyampaikan bahwa angkatan ini diumpamakan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Kami memiliki Taurat, kamu kok sama sekali tidak mengerti, tidak menghormati, tidak memberlakukan." Bagi banyak orang Yahudi, Yesus dipandang sungguh sangat merendahkan Taurat. Berapa kali Yesus menyembuhkan, berapa kali Yesus melakukan pekerjaan pada saat hukum Sabat ditegakkan. Taurat itu begitu lekat, begitu dekat dengan mereka. Segala sesuatu diukur berdasarkan Taurat. Kalau saudara pernah sempat ke Yerusalem,
atau ke Israel, sejumlah hotel, mungkin hampir seluruh hotel yang bertingkat memfasilitasi sebuah lift Sabat. Lift Sabat seperti apa? Lift Sabat itu lift yang terbuka sendiri, kita nggak perlu tekan tombol mana yang hendak kita kehendaki. Tiap 3 menit terbuka, dia diam gitu. Karena pada saat menekan tombol masuk kategori bekerja, dan itu melanggar hukum Sabat. Jadi pada saat sempat di sana saya coba lift Sabat seperti apa. Paling tidak mau coba sampai 5 tingkat, tetapi sudah sampai 3 tingkat bosan juga dalam lift, berhenti 3 menit gitu. Tutup lagi, naik lagi, terbuka, diam lagi di situ. Bagi orang-orang Israel, khususnya para agamawan, merasa dan melihat Taurat itu utama sekali di dalam kehidupan mereka. Mereka tahu kehidupan, mereka yakin kehidupan pada saat Taurat itu kelihatan kentara, jelas di dalam keseharian. Pergumulan inilah saudara-saudara yang diungkap dan diangkat oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 7 tadi. Sebenarnya hatiku ini mau melakukan yang benar loh. Sebenarnya aku punya motivasi, niat yang luhur. Tetapi kenapa ujungnya aku menjadi seorang yang berdosa? Loh, bagaimana mungkin melakukan Taurat kok bisa membuat orang jadi berdosa? Pada saat dia memberlakukan Taurat, maka dia menempatkan dirinya lebih benar, lebih kudus, lebih dari yang lain. Sementara yang lain itu di bawahnya. Kalau saudara ingat bagaimana ketika Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan ketika ada seorang Farisi dan memungut cukai yang berdoa di hadapan Allah. Aku bersyukur. Dan terakhir disebut tidak seperti pemungut cukai. Itu yang membuat Taurat itu bagi Paulus membawa dirinya kepada kenyataan dan kesadaran berdosa. Dan Paulus, saudara, menyatakan di dalam ayat yang terakhir yang tadi kita baca pasal 7 surat Roma, yang bisa melepaskan dia siapa? Syukur kepada Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah itu berarti Paulus harus menolak Taurat, menyatakan Taurat tidak berlaku? Bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Tetapi melalui Yesus itulah maka Paulus mengalami sebuah pembaruan, mengalami sebuah kesadaran bahwa Tuhan menganugerahkan firman-Nya untuk menyatakan belas kasih. Bahwa Tuhan yang ada, Tuhan yang hadir, Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang penuh belas kasih. Pernah saudara saya menghantar istri ke dokter di sebuah rumah sakit. Sambil tunggu dokter memanggil, antri, salah satu ruangan itu keluar dokter. Perawatnya mengejar. Dokter, masih ada satu pasien lagi. Dokter berhenti sebentar, kemudian dia melihat jam tangannya. Nanti sajalah, tunggu. Tolong diminta tunggu, karena saya harus sembahyang. Kalau saya nggak sembahyang nanti Tuhan marah. Jadi dapat dibayangkan kalau dia nggak sembahyang Tuhan tuh marah. Dapat dibayangkan kalau jemaat GKK Polri kalau hari Minggu nggak datang ke dalam gereja itu Tuhan marah. Dapat dibayangkan kalau saudara tidak memberi persembahan Tuhan marah. Segala sesuatu diukur berdasarkan sebuah kepastian, Tuhan pasti marah. Ini yang disebut Paulus bergumul dengan dosa di dalam memberlakukan Taurat. Sekiranya di dalam hidup kita, saudara, kita membayangkan, kita mengingat, kita dibayang-bayang ketakutan, nanti saya jatuh dalam dosa, nanti Tuhan menghukum saya, nanti saya kena penyakit dan segala sesuatu yang membuat menderita karena Tuhan.
Nggak seperti itu, kata Paulus. Yesus itu melegakan kita. Dan Yesus, saudara, di dalam bacaan ayat 25 hingga 30 menyatakan, nggak semua orang bisa memahami kehadiran dan pekerjaan Allah. Kalau di dalam cerita yang pertama di awal khotbah tadi saya katakan sang raja itu melihat, saya ini kok buruk ya, jari saya luka, telunjuk saya terluka. Loh, lebih buruk lagi karena ternyata infeksi. Lebih buruk lagi harus diamputasi. Menurut pikirannya, menurut perasaannya. Baru belakangan ketika dia melihat, ternyata di situ ada sebuah makna dan maksud yang indah. Demikian juga di dalam spiritualitas iman kita, perjalanan iman kita. Jangan sekali-kali pernah kita menempatkan bahwa Tuhan itu sama seperti orang-orang Israel memberlakukan Taurat. Sehingga begitu memberlakukan Taurat, beres semua. Merayakan Sabat, memberikan persembahan, mempersembahkan korban bakaran, dipastikan berkenan di hadapan Tuhan. Kata Yesus, saudara, di dalam doanya menurut ayat 25. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Siapa orang bijak dan orang pandai? Orang bijak dan orang pandai adalah orang-orang yang merasa dirinya lebih tahu, lebih pasti, sehingga menempatkan dirinya lebih dari yang lain. Dan kata Yesus, Engkau sembunyikan. Kehadiran dan pekerjaan Allah tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang pandai dan bijak. Tepatnya orang-orang yang merasa pandai dan bijak. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Jadi seperti yang disebut oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 7. Di dalam keseharian kita, kalau kita mentaati kehendak Tuhan, kalau kita mentaati firman Tuhan, janganlah sekali-kali kita mentaati dan memberlakukan karena kita hendak mengejar upah atau menghindari hukum. Tetapi karena kita mencintai, karena kita mengasihi Tuhan. Dan itulah saudara-saudara yang sempat disebut oleh Mother Teresa, Ibu Teresa. Ketika ada orang yang bertanya, sorga sebesar apakah yang dikehendaki oleh Bunda Teresa untuk dimasuki dan dinikmati? Teresa mengatakan, urusan sorga dan neraka adalah urusan Tuhan. Tetapi yang menjadi urusanku adalah aku mengalami cinta kasih yang begitu besar. Dan itu yang mendorong aku harus memperlakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita merayakan kebaktian, kalau kita berdoa, kalau kita memberikan persembahan, kalau kita aktif dalam kegiatan gereja, kalau kita bertumbuh di dalam spiritualitas kita, janganlah karena terutama kita hendak menempatkan diri lebih dari yang lain. Janganlah kita memandang orang yang tidak seperti kita lebih buruk atau sangat di bawah kita. Melainkan itu semua kita lakukan karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Dan itu yang telah dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan. Mazmur 145 menegaskan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Bahkan dalam Mazmur 145 ayat 8 menyebut apa? Tuhan itu baik
pada semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaan. Jadi di dalam hidup kita, kita melakukan yang telah dilakukan oleh Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta. Dia melakukan segala sesuatu di dalam ketulusan. Dan dia melakukan segala sesuatu yang berdampak lebih baik bagi orang lain. Kalau gereja, kalau kita melakukan sesuatu, saudara-saudara, maka utamanya janganlah sampai kita berpikir untuk kebaikan kita, tetapi untuk kebaikan semua. Pergumulan jemaat GKI Serang, saudara-saudara, puluhan tahun hingga saat ini adalah ketika jemaat kami itu sekitar 55% domisili di kota Cilegon. Kota Cilegon itu sampai sekarang meskipun kota industri, gereja belum hadir. GKI masih berjuang. Dan setiap kali ada aktivitas bakti sosial, maka pergumulan utamanya apa? Supaya gereja bisa diterima, kan gitu. Supaya masyarakat menyambut baik kehadiran orang Kristen. Nah, seringkali saya mengangkat pergumulan dalam Matius ini kepada anggota kami. Kalaupun hadir dan kita perjuangkan GKI atau gereja di kota Cilegon, maka utamanya bukan karena kita membutuhkan, tetapi karena kita mau hadir dan mempersembahkan sebuah dampak yang baik. Sebab kalau kita hadir hanya untuk diri kita, apa bedanya kita dengan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, yang mengukur dan menempatkan diri yang utama dan yang pertama. Dan itu yang tidak pernah dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus. Yesus selalu menempatkan manusia itu utama di hadapan. Sampai Agustinus, saudara, seorang bapak gereja menyebut, begitu besarnya kasih Tuhan, sampai-sampai semuanya telah diberikan Allah kepada manusia. Semuanya telah diberikan Allah kepada manusia. Dan itu dampak yang nampak dalam peristiwa Paskah. Dia bukan hanya menyelamatkan dari dosa, tetapi dia memberikan sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang abadi bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran dan kehidupan Yesus mau memperlihatkan, mau memperkenalkan sebuah cara hidup dan cara kerja Allah yang sama sekali baru. Dan itu juga yang pernah dinubuatkan oleh Sakaria. Lihat, rajamu datang dengan lemah lembut. Sakaria tidak menunjuk raja secara politik. Sakaria tidak menunjuk seorang nabi yang betul-betul sungguh-sungguh berkarisma. Tetapi Sakaria mengungkapkan nanti ada saatnya di Sion itu, di gunung Allah, gunung kebanggaan umat Israel, raja yang lemah lembut itu hadir dan hidup. Kalau sekarang kan ada semangat Sionisme, ya, menempatkan Israel yang utama dan menempatkan diri Israel itu betul-betul pilihan. Hingga nanti di Gunung Sion itu Tuhan memulihkan Israel menjadi umatnya, dan saat itu Mesias hadir. Menurut Sakaria, Mesias yang hadir itu adalah Mesias yang lemah lembut. Mesias yang hanya dapat dijumpai dengan kelembutan hati kita juga. Mesias yang tidak pernah bekerja menurut ukuran orang-orang Israel, yang mengikuti dan memberlakukan Taurat untuk prestise, untuk gengsi. Tetapi Mesias yang datang memberikan kelegaan. Untuk itulah saudara, Matius pasal 11 tadi melanjutkan dengan ayat 28 hingga 30. Ketika Tuhan menyatakan dan memperkenalkan bahwa Bapa sendiri telah menyatakan karyanya pribadi Yesus kepada orang kecil,
Maka ayat 28 hingga 30 mengajak dan membuka bagi setiap orang yang merasa pandai dan bijak. Siapakah orang yang pandai dan bijak? Orang yang merasa dekat dengan Tuhan, orang yang merasa diri lebih benar daripada yang lain. Dan bagi Yesus, mereka itu semua adalah termasuk orang-orang yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Mereka letih lesu dan berbeban berat karena di dalam dirinya mereka berpikir, mereka meyakini dengan segala gengsi hukum Taurat membuat mereka berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa disebut letih lesu dan berbeban berat? Karena mereka hidupnya penuh dengan munafik. Penuh dengan munafik. Apakah saudara pernah punya pengalaman dengan seorang yang melukai hati saudara, tetapi pada saat kebaktian ternyata duduknya di samping kanan, dan pada saat itu masuklah liturgi setelah berita anugerah salam damai? Salaman enggak? Salaman kan? Tapi hati enggak akan salaman. Mereka inilah yang masuk dalam kehidupan yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus mengundang, Yesus memanggil. Ketika hidupmu letih lesu dan berbeban berat, datang padaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan ini yang telah dilakukan oleh Paulus. Sehingga Paulus dalam surat Roma pasal 7 tadi mengatakan syukur kepada Allah yang telah melepaskan, yang telah melegakan, yang telah membawa hidupnya kepada Yesus. Paulus mengalami kelegaan bukan berarti dia menolak dan mengabaikan Taurat. Paulus membagikan pengalamannya pada saat dia memberlakukan Taurat. Dia seorang yang sungguh-sungguh berjuang demi Taurat. Namun dia lupa bahwa ketika dia menegakkan Taurat, justru dia menunjukkan dia tidak taat. Ketika dia menuntut orang lain berdasarkan Taurat, justru dia tidak hormat kepada Allah. Kehidupan keberagaman kita, saudara-saudara, memanggil dan mengundang kita untuk berjumpa dengan Yesus. Pada saat kita berjumpa dengan Yesus, saudara, Yesus sama sekali tidak menghendaki kita hidup di dalam sebuah kemunafikan. Yesus tidak menghendaki kita untuk hidup dengan sebuah tampilan diri, dengan casing iman, casingnya, covernya, namun dengan totalitas hidup kita, baik dalam maupun luar sama. Firman Tuhan hari ini mau menyapa dan mengajar kepada kita, saudara-saudara, orang-orang yang terbuka dirinya, orang-orang yang membuka hidupnya dengan sebuah ketulusan dan kejujuran di hadapan Allah, maka dia akan melihat cara bekerja Allah itu sungguh sangat unik, istimewa, dan berdampak serta nampak dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajar dan menyapa kita bahwa kita semua yang sebenarnya sudah datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita sendiri membelenggu diri kita, menyiksa diri kita, melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Berulang kali, saudara, saya pernah menyampaikan di kelas katekisasi jemaat kami kepada katekisan. Saya mengatakan janganlah menjadi seorang Kristen yang lebih Kristen daripada Kristus. Artinya yang tidak pernah dilakukan oleh Yesus seolah itu yang pernah dan dituntut oleh Yesus. Saya punya pengalaman saat mahasiswa menjalani tugas praktek Kolegium Pastorale 2. Tugas-tugas kependetaan, belajar tugas-tugas kependetaan di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Sulawesi Utara. Itulah kali yang pertama saya naik kapal laut.
Dan saya baru tahu kalau kapal laut itu begitu besar sekali. Ada 7 atau 9 tingkat, saya lupa. Kami masuk kelas ekonomi. Kalau kelas ekonomi kan tidur di situ, koper di situ, kamar mandi di situ, bangsal semua rame-rame ya. Namun karena pengalaman yang pertama naik kapal laut, kan penasaran. Di atas ada apa, atas lagi ada apa. Apalagi ada berbagai petunjuk. Ada teater, ada kafe. Banyak sekali petunjuk. Namun pada saat itu kami menyadari ini yang disampaikan Yesus betul-betul berlaku. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kan nggak mungkin keliling-keliling bawa koper besar ya. Nah, kami tanya kepada teman yang juga seorang Kristen. Kalau kami keliling-keliling ke atas, tasnya taruh di sini kira-kira aman atau tidak? Sebenarnya basa-basi dengan harapan dia akan menjawab nggak apa-apa, nanti saya yang jagain gitu. Tapi jawabannya sungguh sangat saleh, saudara-saudara. Nggak apa-apa, pergi saja, kan ada Tuhan Yesus yang jaga. Saya selalu ingat dan membayangkan bagaimana Benny Halim keliling tuh Tuhan Yesus jagain koper gitu ya. Ini yang terjadi saudara-saudara pada saat kita berpikir dan melihat Allah itu tugasnya jaga koper, jaga rumah, ya pokoknya ditugasin macam-macam di situ. Dan bagi orang Israel Allah itu seperti itu. Ketika mereka memperlakukan Taurat, maka Allah harus taat kepada mereka. Dan bagi Yesus enggak seperti itu. Bagi Yesus kita bersahabat, dekat, akrab, sehingga kita dapat melihat dan mengenal rencana Allah, kehendak Allah di dalam keseharian kita. Terbuka pada cara kerja Allah, berangkat dan berasal dari terbuka iman kita, spiritualitas kita, pikiran kita kepada Allah yang mengasihi kita. Yesus Kristus, saudara, sungguh sangat mengasihi kita. Karena itu kita dipanggil untuk dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, selalu membuka diri, mengalami dan mempersaksikan anugerahnya, hingga kita tahu persis cara kerja Allah. Nggak bisa dan nggak mungkin kita paksakan menurut cara kerja kita. Sebab disitulah hakikat iman itu, menyerahkan sepenuhnya, menyerahkan seutuhnya kepada Kristus. Amin. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman Lasuri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari saudara kita menaikkan syafaat kita di hari Minggu ini. Bapa yang baik, kami bersyukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami, sehingga kami beroleh kesempatan untuk menaikkan dan menyerahkan segala pengharapan, memohon dan meyakini anugerah Tuhan berlaku dan terjadi bagi kami. Kami mau berdoa secara khusus bagi para sahabat kami, anggota keluarga kami yang saat ini tengah terbaring sakit. Kami mohon anugerah-Mu menolong, menyelamatkan, bahkan menyembuhkan mereka. Tuhan, tolong saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, anggota gereja. Itu sebabnya diantaranya kami mau berdoa secara khusus bagi Bapak Rangga Kunasius yang sedang dirawat di ruang ICU. Engkau yang mengenalnya, Engkau juga yang akan menyatakan pertolongan-Mu seturut dengan rencana dan kehendak-Mu untuk berlaku dan terjadi baginya. Kami pun masih dukung doa terus menerus dari tahun ke tahun agar proses izin rumah ibadah bagi GKI Kavling Polri dapat diperoleh. Karuniakan hikmat, sapalah setiap pejabat melalui kehadiran dan kehidupan kami yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin rumah ibadah GKI Kavling Polri. Dan utamanya ya Tuhan, lindungilah dan berkatilah jemaat ini untuk selalu mengalami kebaikan, untuk selalu menyatakan kebenaran, untuk selalu hidup di dalam ketaatan. Hingga jemaat Tuhan di sini, di dalam seluruh aktivitasnya, dijauhkan dari yang jahat. Kami mau dukung doa juga bagi segala rencana maupun pergumulan hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan maupun studi kami, maupun di dalam keseharian kami. Tuhan, tolong kami. Kami menyerahkan syafaat ini di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita dapat menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Nas persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Dipersilakan jemaat berdiri. Kasih-Mu nyata selamanya sepanjang hidup di dunia, di kala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tiada terukur berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh nyata pertolongan-Mu kepada kami tidak pernah terlambat. Di dalam perjalanan iman kami, Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau memberikan keselamatan kepada kami, baik secara rohani maupun jasmani.
Kini kami datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Kiranya Bapa menerimanya. Kami mohon, mampukan kami untuk senantiasa memberikan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan laut ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan laut ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua Sina saat disesat, dalam merah atau senang, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan laut ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Meski